Hikmah di balik info wafatnya Us Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang menjadi viral. Semua ada hikmahnya, kalaupun beliau melarang penyebaran berita kematian di medsos secara mutlak, maka sikap banyak pihak yang membuat poster bela sungkawa, ucapan doa, dan lainnya adalah bukti bahwa mereka tidak fanatik kepada beliau. Ini bukan kasus pertama pendapat dan sikap beliau tidak disendikodawuhi oleh murid-murid terdekat apalagi yang jauh. Sikap dan pendapat beliau tentang donasi terbuka, ternyata juga tidak diikuti oleh teman-teman pengelola Roja, sehingga penggalangan donasi melalui Roja Peduli untuk berbagai kegiatan sosial jalan terus walau beliau berulang-ulang mensosialisasikan sikap dan pendapatnya. Dan kalaupun pendapat beliau dalam dua hal di atas adalah tidak terlarang secara mutlak namun ada perinciannya, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ustadz, maka dua masalah ini juga bukti bahwa pengikut beliau bersikap objektif dan moderat dalam sikap dan pendapat, walaupun ada sebagian oknum yang gagal memahami dan menerapkan pendapat dan sikap beliau. Semoga mencerahkan, bila belum cerah silahkan ekspresikan perasaan Anda di kolom komentar. Kawan, nantikan pendaftaran STDI Imam Syafi'i untuk tahun depan 2025/2026, bersama kita belajar membiasakan diri berbaik sangka dalam berbagai keadaan kepada sesama muslim, dengan tetap waspada. Hadis 447 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anin na'li atau na'i. Bahwasanya Nabi SAW melarang publikasi atau mengumumkan kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 5 nomor 385 dan juga nomor 406 serta Imam Tirmidzi di jilid 3 nomor 313. Nabi SAW dalam hadis ini, dalam riwayat ini dikatakan melarang mengiklankan, artinya secara khusus. Ya seperti sering orang diiklankan di koran, diiklankan di mana-mana. Artinya orang yang terdekat tahu itu sudah umum. Tapi kalau diiklankan sampai orang tidak tahu pun akhirnya mengetahui kematiannya, ini tidak pernah ada anjuran. Bahkan Nabi SAW melarang bagi seorang muslim. Melarang bagi seorang muslim. Sebagian ulama mengatakan, kalau dia memang punya kedudukan di sisi umat Islam, maka ada celah membolehkannya. Karena waktu Nabi SAW meninggal, para sahabat menyampaikan satu sama yang lain. Waktu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali meninggal, disampaikan, gitu kan. Maka ini masih ada celah, berarti dibolehkannya kalau dia memang punya kedudukan yang butuh umat tahu. Kalau umat tidak tahu maka jadi masalah. Seorang raja, presiden mungkin perlu disampaikan. Tapi kalau semua orang pada saat mati masukkan iklan di koran, semua disebar sana sini, ini tidak termasuk dalam anjuran Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya kalau orang sekitarnya yang tahu masih ada celah dibolehkan, tapi kalau umum maka tidak dibolehkan. Sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya agar jangan sampai ada musuh dia kemudian mendoakan dia keburukan. Karena ada musuhnya tidak suka sama dia lalu mendoakan keburukan. Kata Nabi SAW, waktu pernah ada jenazah lewat, lalu para sahabat mengatakan, oh si fulan ini orang baik, begini dan begitu, disebut kebaikan-kebaikannya. Kata Nabi SAW, wajabat, diterima apa yang kalian bilang itu. Lewat lagi jenazah yang lain, para sahabat mengatakan, ini orang buruk nih waktu hidup begini dan begitu. Maka kata Nabi SAW, wajabat, Allah telah kabulkan. Sesungguhnya kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dan jangan pernah sebutkan kecuali kebaikan jenazah kalian. Karena mereka telah menuju kepada Tuhan mereka. Itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai nanti ada musuh kita lalu dia mengatakan, oh kapok nih, syukur dia mati. Mudah-mudahan tanpa disiksa di kuburan. Nah, kan jadi masalah. Kecuali antum Masya Allah orang yang bersih sekali ya. Atau memang tadi saya bilang tokoh masyarakat yang butuh untuk dipublikasikan. Akhirin, Masya Allah jamaah membludak, nggak bisa dibendung jamaah, Masya Allah.
Oh, yang mga budak. Budak, Masya Allah. Budak, Masya Allah. Yang mga budak. Allahu Akbar. Yang mga budak.